Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim Surstempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, tugas saya, yaitu di sini kami suruh membuat sebuah uh, sensor yang mana kami suruh mencari sensor yang belum pernah dibuat gitu. Jadi saya di sini membuat sensor pembaca mimpi, yaitu berbasis IoT. Oke, langsung saja masuk ke nomor satu. Di sini soal nomor satu disuruh membuat buatlah flowchart sebuah rancangan IoT mulai dari sensor, kontrol, connectivity hingga aktuator. Oke, kita lihat di sini ada rangka flowchart di mana ada mulai sensor EEG membaca aktivitas otak dan sampai selesai. Nah, untuk rangkanya ini sini kita nggak usah jelaskan. Kita penjelasannya masuk ke tahap yang kedua di soal nomor 2, yang mana soal nomor 2 itu disuruh menjelaskan flowchart yang kita buat di atas. Nah, flowchart ini menggambarkan proses kerja sistem sensor pembaca mimpi yang berbasis IoT yang kita bilang tadi. Sistem menggunakan sensor EEG untuk membaca aktivitas gelombang otak saat pengguna tidur. Nah, langsung saja masuk ke penjelasan tahap kerangka yang kita buat di atas. Yang mana yang pertama tadi mulai, yaitu sistem mulai bekerja saat perangkat diaktifkan. Ya, selanjutnya dia turun yang kedua, yaitu sensor EEG membaca aktivitas otak. Sensor EEG itu akan mengumpulkan data gelombang otak selama penggunaan tidur. Selanjutnya yang ketiga, controller atau ESP32 atau Raspberry Pi, di mana controller ini menerima dan mengolah data dari si sensor tadi, dari sensor EEG ini, dan dia bakalan turun ke data sensor valid, di mana sistem ini akan memeriksa apakah data dapat digunakan. Jika tidak valid, maka dia bakalan mengembalikan membaca data. Jika valid, dia bakalan lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya nomor 5, dia bakal mengirim data melalui WiFi, yang dimana data dikirim cloud melalui internet. Selanjutnya masuk ke tahap yang keenam, yang dimana dia bakal menyimpan ke cloud database, yang dimana data disimpan untuk proses analisis. Selanjutnya AI akan menganalisis data, yang dimana AI ini menganalisis pola gelombang otak untuk menghasilkan informasi terkait mimpi yang dibacanya. Selanjutnya pengguna masih tidur. Jika iya, sistem kembali membaca data atau looping. Selanjutnya jika tidak, sistem menyiapkan hasil analisisnya. Setelah itu generate hasil analisis mimpi, yang mana sistem membuat hasil akhir berdasarkan data yang terkumpul selama penganalisisan. Selanjutnya mengirim hasil ke aplikasi mobile, yang mana hasil yang bakalan dikirim ke aplikasi pengguna. Dan seterusnya. Nomor 11, aktuator menampilkan hasil, yang mana hasil yang dianalisis bakalan ditampilkan pada layar atau aplikasi. Dan yang terakhir, selesai. Proses berakhir setelah dihasilkan ditampilkan. Untuk presentasi, oke. Selanjutnya di sini ada gambar di nomor 3 kita disuruh membuat prototipenya dengan menggunakan walkwish, yang mana sini kita sudah membuat sebuah walkwish. Nah, di sini kita juga mencantumkan link walkie-nya. Kita langsung saja masuk ke linknya. Nah, di sini kita membuat sebuah walkie, yang dimana di sini ada lampu, ada beberapa lampu, yaitu lampu yang warna merah, kuning, hijau, dan biru. Dan di sini juga ada sebuah di sini juga ada sebuah ESP32 dan apa ya? Apa ini? Kayak penghitung jam gitu. Dan di sini ada layar atau OLED untuk menampilkan hasil. Dan di sini juga kita membuat sebuah kode atau program, yang dimana supaya dapat menjalankan atau menganalisis dari walkie tersebut. Kita coba jalankan. Nah, di sini dia bakalan berjalan secara otomatis. Di sini sistem ready. Dia bakal menampilkan lampu-lampu penanda, yang dimana ada heart rate dan status dan mimpinya. Jika contohnya, jika mimpinya
tentang terbang, maka dia bakal menampilkan lampu kuning gitu, dan dan lainnya juga bakalan gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian tahap yang keempat, di mana sini kita disuruh membuat dashboard yang menampilkan fitur dan data dari perangkat IoT yang kita gunakan. Nah, di sini saya membuat sebuah sensor pembaca mimpi berbasis IoT, yang mana di sini bakal mengecek nanti bakal menampilkan outputan sebuah dashboard yang mana ada sensor detak jantung, bakal mengecek sensor detak jantungnya, detak jantung si pemakai, dan dia juga bakalan menampilkan sensor gerakan tubuh, dan status sensor pembaca mimpi juga bakalan online. Di sini ada waktunya juga, dan dia bakal memberikan outputan tingkat aktivitas mimpi, contohnya 75%, 100%, dan lain-lain. Dan di sini juga ada grafik aktivitas sensor. Di sini ada grafik ya sebenarnya. Dan di sini indikator LED yang kita jelaskan tadi, lampu yang menampilkan sebuah outputan. Dan di sini hasil pembaca mimpinya. Jadi dia bakal menampilkan mimpi apa saja yang sedang dimimpikan itu. Mungkin video untuk penjelasan tugas saya ini tentang sensor pembaca mimpi cukup sekian. Walaupun banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.